Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ar-Rahmah Yasiro Pusat dan Cabang SPD dan kepala sekolah, asatidzah, wali kelas, ayahanda, ibunda, wali murid, kepala desa Pak Prajitno, koordinator wilayah bidang pendidikan dan kebudayaan Parot, dan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa menghilangkan rasa hormat kami. Kami mulai dengan pantun, boleh bapak-bapak, ibu-ibu, jalan ke desa, jalan-jalan ke Paron, jangan lupa makan rawon, lihat wajah berseri-seri. Semoga semuanya saya mawon. Izinkan saya menyampaikan materi. Saya pribadi mohon maaf, nama saya Noprianto, saya asli Padang, Sumatera Barat. Jadi masih belajar bahasa Jawa. Bahasanya jadi nanti kalau logatnya agak gimana mohon dimaklumi bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bicara bahasa Jawa, insya Allah saya paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard walladzi ja'ala ikhtilafal laili wan nahar ayat li ibadihi man yatadzakkar wa yatadabbar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihil adhar wa sahabatihil akhyar wa kulli man ihtada bihadihi ila yaumil mahsyar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, selain untuk bersilaturahmi, izinkan kami untuk bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan segenap sivitas akademika, wali murid yang ada di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rahmah ini. Untuk materinya nanti kami bagi menjadi 3. Yang pertama untuk khusus orang tua. Nah, tadi dibalik jadinya dari Bapak Yayasan, tadi anak-anak dulu. Yang kedua untuk guru-guru. Yang ketiga untuk anak-anak. Kami mulai untuk orang tua. Kami mulai dengan filosofi punya anak. Jauh sebelum kita ada zaman di mana anak punya anak laki-laki itu gawat darurat. Bahkan harus disembelih di tempat. Zamannya Fir'aun. Karena bisikan tukang sihirnya, nanti akan lahir anak dari Bani Israel yang akan mengkudeta kamu dari singgasana raja itu. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi zaman Firaun itu kalau ada ibu-ibu mau melahirkan, ada algojo di depan rumah. Nanti kalau kelihatan laki-laki langsung sembelih di tempat. Kalau perempuan dibiarkan. Wa yadaruna nisa'akum. Nah, nanti setelah itu ada masa jahiliyah. Punya anak perempuan dianggap hina. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Seandainya anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya atas dosa apa saya dibunuh. Nah, nanti dibaca tafsirnya. Orang-orang Arab jahiliyah kalau punya anak perempuan itu merasa hina, karena bagi dia perempuan itu terbatas semuanya. Jadi kalau ada dapat kabar saudaranya itu melahirkan anak perempuan, itu cepat-cepat dibawa ke hutan, dikasihkan ke suku yang ada di hutan. Nanti umur 5 tahun, 6 tahun diambil lagi, disembelih, dikuburkan. Nah, sekarang ada yang lebih Fir'aun lagi, dan ada yang lebih jahiliyah lagi. Lagi tidak tahu perempuan lahir sudah diaborsi. Itu lebih Fir'aun dan lebih jahiliyah. Belum tahu laki-laki, belum tahu perempuan sudah disembelih.
Kemudian kita lihat bagaimana sebetulnya cara pandang Islam terhadap anak itu. Anak adalah investasi paling tidak akan mendatangkan kerugian. Tijarah lan tabur. Pak, perniagaan yang tidak akan mendatangkan kerugian sama sekali. Makanya anak dalam cara pandang Islam itu dilihat sebagai pelanjut sujud. Generasi pelanjut estafeta tauhid. Coba lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kurang lebih terjemahnya, apakah kalian pernah menjadi saksi bagaimana Nabi Yakub sebelum meninggalnya berkata kepada anak-anaknya, mata budul, apa yang akan kalian sembah? Bukan jawabannya mata ulun, kamu nanti saya mati makan apa? Kamu nanti kalau sekolah nanti jadi apa? Bukan itu yang ditanamkan kepada anak-anak. Tapi mata buduna min ba'di. Jadi kalau cara pandangnya anak adalah pelanjut sujud, ya. Anak adalah investasi. Kita sekolahkan ke tempat yang belajar agama, maka berapapun biaya yang kita keluarkan sejatinya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda niatnya, sekadar menyekolahkan anak, tapi kalau dengan yang lainnya menyekolahkan anak agar anak tadi melanjutkan estafeta tauhid, melanjut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan fadilah-fadilah keutamaan, ya, bagi orang tua yang bersusah payah mencari uang, nafkah, menafkahi anak dan istrinya. Ada satu dosa kata Rasulullah SAW yang bisa dihapus hanya dengan berkeringat-keringat mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah, salah satunya untuk menyekolahkan anak-anak seperti itu. Jadi orientasinya juga bukan nanti saya punya anak nanti yang melanjutkan bisnis saya, itu beda orientasinya. Pingin punya anak nanti biar saya dirawat setelah tua nanti. Nah, padahal waktu belum punya anak dia juga dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda niat, beda jasa. Kata Rasulullah SAW, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Dan berapa banyak amal perbuatan yang besar tapi karena salah niat jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sekarang mendidik dan menanamkan tauhid kepada anak-anak itu? Banyak teori, ya. Nah, ada yang mengatakan setelah dia dikandung, ada yang mengatakan setelah dia berumur 1 bulan, ada yang mengatakan setelah dia balita. Sebetulnya tidak baik juga dikatakan metode yang paling baik, tidak. Tapi yang paling bagus adalah metode yang paling cocok. Tapi yang diajarkan oleh para ulama, kapan mulai mendidik anak? Yaitu sejak Anda memilih pasangan hidup. Dimulai dari situ. Ada buku namanya Atfalul Muslimin, Kaifa Rabbahum An-Nabiyul Amin. Anak-anak orang muslim dan bagaimana Nabi mendidik mereka. Karangan Muhammad Jamal Abdul Rahman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sama kami juga orang tua, ya, itu jangan segan-segan untuk tetap belajar parenting Islam tentang orang tua itu. Nah, sekarang belajar itu bisa lewat YouTube, ada seminar, bisa baca buku, bisa hadir ke pengajian-pengajian, bisa hadir ke tempat-tempat yang memberikan materi-materi seperti anak ke sekolah, ya udah silakan. Tidak bisa seperti itu. Pendidikan harus ada sinergi antara guru di sekolah dengan orang tua di rumah. Tidak bisa.
begitu. Karena mohon maaf, sekolah bukan sekedar bengkel. Kadang ya udah anak nih bandel, masukkan pesantren aja kamu nanti. Wah itu kan saya pernah dengar kata-kata seperti itu. Nakal anak ini, masukkan pesantren. Nah, jadi seakan-akan pesantren itu jadi kayak bengkel, jadi kira-kira. Padahal sebagai wasilah, kalau tidak ada sinergi antara orang tua dengan anak, nanti susah juga seperti itu. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan, awal Anda mendidik anak adalah dimulai dari Anda memilih pasangan. Kalau suami memilih istri, kalau istri menerima pinangan calon suami. Kata Rasulullah SAW, tahayyaru linutfikum. Coba pilih-pilih yang baik-baik, di mana kalian meletakkan nutfah kalian itu. Nutfah itu mohon maaf cakap, sperma. Mana kalian letakkan? Dan ibu adalah madrasatun ula. Ibu baik, anak hampir bisa dipastikan baik. Kita lihat contohnya. Nabi Ibrahim punya ibu baik. Karena ibunya baik, Nabi Ibrahim baik. Kebetulan bapaknya Nabi Ibrahim tidak baik. Nabi Lut istrinya tidak baik, anaknya jadi tidak baik. Nabi Nuh bapaknya baik, istrinya tidak baik, maka jadi anaknya Kan'an. Nanti itu. Nabi Musa, coba ibu-ibu bapak-bapak baca di Quran, wa auhayna ila ummi Musa. Enggak ada wa auhayna ila abi Musa, tidak ada. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas kami wahyukan kepada ibunya Musa. Siapa yang berperan penting? Ibunya di situ. Ibu itu, perempuan itu salah satu dari 3. Yang pertama kalau tidak jadi ibu, yang kedua dia jadi anak, yang ketiga dia jadi istri. Jadi ibu dapat fadilah al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya di bawah keridoan orang ibu. Jadi anak, kata Rasulullah SAW, man ala salasa banatin fa'addabahunna bi ahsan bi amrillah wa ahsana ilaihin wa zawwajahun kana lahul jannah. Barang siapa yang punya anak perempuan 3, ya, kemudian dia ajar dengan adab, dia nikahkan dia, maka anak tadi, ya, bagi dia adalah jannah orang tuanya itu. Nah, jadi kalau yang masih punya anak 3, tambah bu anak-anaknya, biar banyak. Anaknya baru 2, jadi 3, jadi 4. Nah, ini cara pandang Islam. Punya anak itu bukan beban. Nah, karena ada juga yang punya anak, cara pandangnya, oh makin miskin kita. Ada surat Al-Isra ayat 151. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Dalam surat Al-Isra tadi, Al-An'am, mohon maaf, Al-Isra ayat 171 bunyinya agak beda. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau tadi nahnu narzuqukum, sekarang nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh anak karena takut miskin adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya agak penasaran, kenapa kok di awal ayat Al-An'am narzuqukum, tapi di Al-Isra narzuquhum, kepada kalian, kepada mereka. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang pertama dalam kondisi orang tua miskin. Ketika dia punya anak, jangan takut meskipun kamu miskin, kami yang ngasih nanti. Dan kami juga yang ngasih anak Anda itu rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi ayat kedua, dalam kondisi tidak miskin, tapi takut punya anak, karena takut kalau nanti punya anak jadi miskin. Makanya Allah bilang, nahnu narzuquhum, kami yang memberi rezeki mereka itu dan kepada kalian. Seperti itu. Membunuh anak karena takut miskin, hukumnya besar. Jadi kesimpulan ayat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan punya anak yang banyak. Ya, insya Allah itu menjadi investasi akhirat.
Jangan takut. Ya. Apalagi anak diserahkan untuk belajar agama, intan surullah yang surkum. Belum pernah ada dalam sejarah, ya, hampir mustahil kalau ada orang tua nyekolahkan anak baik-baik untuk belajar agama, kesulitan hidupnya Anda. Hampir dimudahkan oleh Allah. Yakinlah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Pasti Allah akan ngopeni, orang Jawa bilang, tidak mungkin. Asal yakin dan juga ikhtiar. Seperti itu. Asal yakin dan juga ikhtiar. Kami pribadi mohon maaf, dimasukkan pesantren sejak tamat SD. Ya. Kami orang Padang tinggal di Bengkulu. Orang tua nyekolahkan ke Ciamis, Jawa Barat. Tamat SD baru masuk pesantren, hari pertama saya bilang sama bapak saya, Pak, tidak jadi sekolah di sini. Kata bapak saya, sekolah di sini atau tidak sekolah sama sekali. Wah, saya mikir juga waktu itu, udah jauh. Kamu mau sekolah di sini atau nggak sekolah sama sekali? Saya pikir ya sudahlah, tidak apa-apa waktu itu sekolah. Tapi alhamdulillah, ya, Allah bisa karena biasa. Kira-kira serahkan, pulang setahun, dijenguk orang tua, datang ketika diserahkan, pulang ketika sudah wisuda. Nggak pernah dijenguk orang tua selama 6 tahun. Kira-kira. Bahkan ada teman saya masuk pondok, orang tuanya ngasih kain kapan ke pondok, ke pimpinan pondoknya. Ini kain kapan kalau anak saya mati meninggal di sini, ini kain kapannya. Saya sudah ridho. Setiap pahlawan belum tentu syuhada, tapi setiap syuhada pasti pahlawan. Dan orang yang menuntut ilmu itu syahid kalau meninggal. Jadi kalau anak-anak kita meninggal dalam kondisi thalabul ilmi, apalagi menimba ilmu syar'i, syahid insya Allah. Fadilah bagi orang tua. Sampai seperti itunya tawakal orang tua. Anaknya dititipkan kain kafan sekalian, nggak cuma duit atau rekening saja, tapi kain kafan dititipkan seperti itu. Jadi kapan mulai mendidik anak? Dimulai sejak memilih pasangan, seperti itu. Pilih pasangan yang baik-baik, yang sekarang belum nikah, nanti pilih yang baik-baik. Yang kedua, pilih yang mau juga. Baik, kadang belum tentu mau kan? Seperti itu ya. Yang sama-sama mau, insya Allah mau. Ya, saya kira. Kalau ditanya, jadi gini, kita sebagai profil orang tua, kalau bisa, ada nasihat Pak Kiai kami, gimana jadi orang tua yang baik? Jadi orang tua yang baik adalah ketika kamu tanya anak perempuanmu, nanti jodohmu kayak siapa? Kayak bapak saya. Nah, jadi anak gadisnya kalau ditanya, gimana jodohmu maunya? Kayak bapak saya. Jadi profil bapaknya itu teladan bagi dia. Itu. Kalau anak laki-laki ditanya, gimana anak gadis yang pengen kamu cari? Kayak ibu saya, kayak ibu saya sifatnya. Nah, kita sekarang bisa nggak tantangan itu ke anak kita itu? Kalau ditanya nanti anak kita, dia jawab kayak kita apa enggak? Nah, aduh. Jangan sampai na'udzubillah, oh jangan, nggak mau kayak bapaknya, nggak mau kayak ibu, na'udzubillah, jangan. Seperti itu. Kalau bisa sampai seperti itu kata-katanya, oh kayak ibu. Jadi ini adik-adik ini ya, jawab ya nanti ya, kayak bapak saya. Kayak ibu saya, yang laki-laki juga kayak ibu saya. Itu tantangan. Makanya kata para kiai, kalau Anda tidak bisa menjadi ulama, minimal ajarkan alif bata ke anak Anda di rumah itu. Ya. Kalau Anda tidak bisa jadi ulama, minimal ajarkan alif bata di rumah itu. Ajarkan sholat mereka. Mereka tabungan akhirat, seperti itu. Jadi gini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau murid mohon maaf cakap, susah mungkin, walaupun nggak bilang mustahil. Punya murid yang setiap hari mendoakan gurunya, belum tentu. Ya. Kita nyari murid kayak Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah bilang, mabitu arba'ina yauman, arba'ina sanatan min umri, illa da'autu bi sholati wastaghfartu lahu li Syafi'i. Tidak pernah terjadi dalam hidup saya selama 40 tahun, kata Imam Ahmad. Kecuali di setiap sholat saya doakan Imam Syafi'i guru saya. Jadi kalau murid itu mohon maaf, kalau anak ke orang tua itu nggak usah doa, bayi aja anak itu ditransfer langsung pahalanya.
Kalau murid kadang mohon maaf datangnya pas tahlilan kadang 10 hari ingatnya kadang. Semoga tidak jadi murid yang seperti itu, ingatnya pas tahlilan. Hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Jangan diziarahi, nggak pernah seperti itu. Jangan. Dan kita ini yang mau diwisuda ya. Nah, jangan sampai jadi murid yang seperti itu. Nanti ada pembahasan sendiri untuk anak-anak yang nanti diwisuda. Jadi kata para ulama, kalau Anda tidak bisa menjadi ulama, minimal ajarkan sholat dan alif bata di rumah Anda itu. Anak itu adalah pencontoh ulung. Mereka kalau disuruh dengar susah bapak-bapak ibu-ibu. Diceramahin Islam gini tidak mungkin, susah. Tapi kalau nyontoh nggak usah dibilangin. Makanya kata para ulama, anak itu al-ibnu sirru abi. Anak itu rahasia orang tuanya, maksudnya ya seperti orang tuanya seperti itu, nggak jauh beda nanti anaknya seperti itu juga tinggal lakunya. Anaknya suka main gadget, ya bisa jadi di rumah lihat orang tuanya gadgetan terus, seperti itu. Perlu keteladanan, tidak ada kedisiplinan tanpa keteladanan. Anak paling mudah untuk mencontoh apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, langsung dia lihat. Orang tuanya ngomongnya bagaimana, anaknya seperti itu juga. Paling pengaruhnya itu. Makanya wajar ada teori menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, bagaimana mendidik anak sejak di kandungan. Itu kadang disuruh baca Quran ya kan, biar terbiasa nyambung antara ibu dan anak itu. Ketika ibu suka baca Quran, janinnya tadi beda, pasti beda. Janin yang dikandung dalam kondisi ibu suka ngaji, ibu suka zikir beda dengan janin yang dikandung ibunya tidak ngaji, ibunya tidak zikir, beda, pasti beda. Jadi kapan mulai mendidik anak? Sejak awal kita memilih pasangan. Sekarang sudah punya pasangan, ada lagi tahapan-tahapannya. Makanya jangan bosan, jangan segan untuk belajar lagi walaupun sudah jadi orang tua. Jangan mencukupkan di sekolah saja, tapi kitanya juga harus belajar lagi, harus baca buku lagi, sambil jualan, sambil dengar ceramah-ceramah, setel lah YouTube itu. Jangan update status saja terus, kira-kira ya. Tapi update informasi, update ilmu juga, seperti itu. Ini untuk orang tua. Nah, saya cukupkan nasihatnya. Sekarang masuk untuk guru-guru. Sama-sama kita juga guru. Orang tua pun minimal pasti jadi guru, minimal buat keluarganya. Tidak hanya kita yang di sekolah atau di kampus saja. Orang tua juga statusnya juga guru. Jadi ini nasihatnya juga ke orang tua juga sebetulnya. Guru, posisi guru. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'asani Allah muyassiran wa mu'alliman. Allah tidak pernah mengutus saya mu'annit wa muta'annit, musyikon wa muksiron, suka mempersulit urusan. Tetapi Allah mengutus saya muyassiron, suka mempermudah urusan. Wa mu'alliman, innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus untuk menjadi guru, yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi tugas guru itu tugas yang mulia. Walaupun sering ada tanpa tanda jasa, jasa di akhirat besar. Karena pelanjut estafeta kenabian risalah Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai guru, maka posisi guru, tugas menjadi guru itu fadilahnya besar. Kita bukan mengajar itu niatnya bukan untuk dikenal orang, bukan, tapi kita agar Allah dikenal melalui kita. Itu beda. Agar Allah dikenal oleh murid kita. Waman ahsanu mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mendakwahkan untuk mengenal Allah, untuk mengenalkan ajaran Rasulullah SAW. Allah sendiri yang bilang seperti itu. Cuma tantangannya kalau punya murid, kalau saya boleh cerita bapak-bapak ibu-ibu, Imam Syafi'i itu pernah punya murid namanya Robi bin Sulaiman. Ketika lagi ngajar bapak-bapak ibu-ibu, fahim tuh bahasa Arabnya, sudah paham? Robi ini di antara sekian murid dia sendiri yang tidak paham.
dijelaskan sampai 39 kali oleh Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Syafi'i karangan Imam Baihaqi. Akhirnya Robi ini agak malu, sampai 39 kali tidak paham-paham. Bu, bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi guru, kalau dapat murid sampai segitu lumayan itu ujian kesabarannya. Menjelaskan sampai 39 kali. Akhirnya Robi agak malu, keluar dia dari majelis itu karena malu. Kemudian setelah mengisi pengajian, Imam Syafi'i lihat kemana Robi tadi. Loh, kok nggak ada, udah pulang duluan, kata temannya. Setelah itu Robi dipanggil untuk privat ke Imam Syafi'i ke rumah langsung. Dijelaskan yang kali ke-40, ditanya sama Imam Syafi'i, paham tak? Lam afham ya sayyidi, belum paham juga. Kata Imam Syafi'i, saya sudah mengeluarkan segenap daya upaya saya untuk mengajar Anda. Sekarang tugas Anda berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu ilmu itu. Karena Allah yang memberikan ilmu, saya cuma sebagai menyampaikan saja. Kalaulah seandainya ilmu itu dalam kategori 1 sendok makanan, sudah saya suapkan semuanya kepada Anda, wahai Robi. Imam Syafi'i mendengar doa Imam Syafi'i ini, Robi berjihad bersungguh-sungguh, berdoa disiplin. Akhirnya teman-teman asatid dan guru-guru, para murid, para wali santri kalau baca siapa Robi bin Sulaiman setelah itu, dia sebagai mufti besar mazhab Syafi'i, menjadi ulama besar. Jadi sebetulnya tidak ada murid yang bodoh, tapi murid yang belum mengenal potensinya. Atau bisa jadi kita yang belum tahu bagaimana menguatkan potensi anak-anak itu, bagaimana mereka menggali potensi mereka sendiri itu. Tidak ada anak yang terlahir bodoh, tidak ada. Satu lagi, ada nama ulama dari Pakistan, Nu'man Ali Khan namanya. Dia ngajar cerita dia. Di kelas paham tak sama hampir kayak Imam Syafi'i itu. Paham tak nggak paham. Sampai ke rumah paham tak nggak paham juga berpuluh-puluh kali. Malah muridnya bilang, lantas jadi guru, nggak paham saya metode bapak. Kira-kira kalau dapat murid seperti itu bagaimana, Bu? Rasakan hati kita kan? Nggak paham bapak ini ngajar, nggak paham saya, Pak. Kata Nu'man Ali Khan, saya ngajar anak yang nggak paham. Nabi Muhammad mengajar umat yang paham tapi menentang. Betapa kesabaran Nabi Muhammad itu. Mengajar umat yang kadang umatnya sudah paham itu Quran. Umat Arab paham, Arab jahiliyah paham dengan Quran, tapi menentang. Betapa besar kesabaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita jadi murid, jadi guru, mohon maaf, harus memang bersabar-sabar menghadapi anak murid. Ada satu ungkapan dalam kitab Ta'lim, Tarbiyah wa Ta'lim, at-tariqah ahammu minal madah. Metode lebih baik daripada materi. Tapi ada yang lebih baik daripada tariqah. Al-mudarris ahammu minat tariqah. Guru itu sendiri lebih baik daripada metode itu sendiri. Dan ada yang lebih penting daripada guru itu sendiri, ruhul mudarris. Ruhnya mudarris lebih penting daripada mudarris itu sendiri. Fisik kita nutrisinya makanan, minuman. Tapi kalau ruh itu nutrisinya sholat, zikir, ngaji. Guru yang malam sholat tahajud, pagi sholat duha, sempat zikir, sempat sholat tasbih, mengajar, membaca Quran dulu, beda rasanya, beda penangkapannya ke murid. Guru yang berzikir, guru yang dalam keadaan suci dulu mengajar, beda penyampaiannya dan beda tangkapan dari murid, pasti beda. Seperti itu. Maka kita sebagai guru, coba kita lihat Imam Bukhari, ketika lagi telentang tidur, ada orang datang mau belajar hadis. Terus Imam Bukhari bilang, bentar saya duduk dulu dan saya wudhu dulu. Nggak pantas saya ngajar hadis dalam kondisi tidur-tiduran, nggak pantas. Saya duduk, silakan belajar. Tapi seperti itu. Ada Imam Malik, sebelum ngajar pakaian yang rapi, tutup kepala, ngajar, baca Quran, seperti itu.
Beda penangkapannya seperti itu. Ruhul mudarris ahammu minal mudarib nafsi. Jiwa yang ada di dalam mudaris lebih penting daripada mudaris itu sendiri. Dan mudaris lebih penting daripada toriko. Toriko artinya metode. Metode lebih penting daripada materi yang disampaikan. Itu. Kemudian untuk anak-anak murid seperti itu. Satu lagi, kalau boleh bercerita, dan ini bukan cerita fiktif, bukan cerita dibuat-buat. Ada ulama, nanti saya sebutkan namanya, dia mau belajar bahasa Arab. Kebetulan kursus bahasa Arabnya itu hari kedua Syawal. Orang lagi sibuk-sibuk makan ketupat. Kursus kira-kira 2 pekan sampai 3 pekan. Yang ambil kursus bahasa Arab itu cuma 9 orang. Hari pertama lengkap 9 orang. Hari kedua, kalau orang Jawa salah ini, mundur alon-alon. Nah, tinggal 7 orang. Hari ketiga tinggal 5 orang. Nah, dia mulai bergusar dalam dirinya. Loh, kok yang lain sudah pada pergi ini, kata dia. Dia tanya ke gurunya, "Syekh, ini murid pergi, Anda masih ngajar di sini?" Kata gurunya, manusia itu akan seperti itu, akan ada yang datang, akan ada yang pergi. Pasti itu akan bergulir seperti itu. Tapi saya tetap akan di sini untuk mengajar. Akhirnya yang sampai selesai ini cuman dia seorang saja. Kursus bahasa Arab ini sampai selesai. Dari 1 orang ini, kalau bapak-bapak ibu lihat di YouTube, namanya Nu'man Ali Khan. Yang belajar bahasa Arab ke dia jutaan orang. Itu berkahnya ngajar satu. Akhirnya dari 1 orang ngajar jutaan orang lagi. Itu baru yang belajar bahasa Arab, belum belajar tafsir, belum belajar hadis. Jadi kalau kita ngajar, bapak-bapak, ibu-ibu, murid berapapun, yang kita cari berkah dari ngajar itu. Dari 5, dari 7, dari 10, semoga dari 10 tadi menyambungkan lagi informasi kepada yang lain. Itu namanya ilmu yuntafa minhu. Ilmu yang diambil manfaatnya dari orang. Dan yang paling enak, bagian promosi itu ibu-ibu. Nah, itu. Kalau ngajar ibu-ibu termasuk enak. Kenapa? Ibu-ibu itu kita ngajarkan ibu-ibu 10, nanti ibu-ibu ngomong lagi itu sama ibu-ibu yang lain. Mesti itu. Nanti kalau dia punya anak 5, kan jadi tambah lagi itu. Punya suami, ngomong lagi ke suaminya. Punya saudara, ngomong lagi. Makanya bagian promosi paling bagus tuh ibu-ibu itu. Humas tuh. Kalau bisa dijadikan bagian humas ibu-ibu itu. Itu tuh. Promosi kebaikan seperti itu maksudnya. Kalau bapak-bapak kadang sungkan dia. Udah belajar di rumah disimpan sendiri kadang. Sungkan tuh lah mau ngomong sama orang lain, ya kan? Pak, kita akui saja Pak ya. Tapi kalau ibu-ibu itu memang ya katanya ada pasal ibu-ibu itu tidak pernah salah. Kalau salah kembali lagi ke pasal pertama tadi itu. Ibu-ibu yang kalau rating kanan suka belok kiri, yang rating kiri suka belok kanan. Nah, itu kira-kira. Semoga enggak. Karena saya kemarin sempat kejadian ditabrak ibu-ibu naik motor. Itu kira-kira. Gara-gara tadi itu ratingnya belok kiri tapi jalannya ke kanan. Kena saya di Ponorogo itu kemarin. Allah la bisawab. Dan kepada murid-murid, ya ini terutama calon wisudawan-wisudawati ya, antum ada sekarang di starting point. Starting point itu maksudnya antum itu baru memulai langkah pertama. Setelah 6 tahun antum belajar di sini, ditentukan keberhasilan antum mulai sekarang itu antum mulai. Seperti itu. Jadi wisudawan itu adalah yang mengamalkan yang 6 tahun tadi dipelajari itu, dimulai sekarang. Memang perlu kita syukuri 6 tahun Anda menghadapi godaan, mau disiplin, diatur sama murid, diatur sama ibu guru, bapak guru, itu sebuah kesyukuran sampai hari sekarang bisa diwisuda insya Allah nanti. Dari wisuda angkatan kelima dan tahfidz angkatan kedua itu. Alhamdulillah. Tapi kalau nanti ya, setelah dari sini antum belajar, pernah merasakan kesulitan belajar, ingatlah kisah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar itu saya gali kenapa namanya Ibnu Hajar. Ternyata bukan lakob, memang mbahnya namanya Hajar Al-Kannani dari daerah Askolan. Askolan itu dekat Palestina. Seperti itu.
Jadi ceritanya dia sekolah sulit sekali. Ya adik ini semoga nanti meniru Ibnu Hajar juga. Jadi pas sekolah itu susah nangkap pelajaran, susahnya minta ampun. Seperti itu ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Susah menghafal, hilang cepat. Nah itu susah ada ya. Hafalnya susah, hilangnya cepat. Begitu. Kalau ulama-ulama dulu hafalnya mudah, nggak hilang-hilang. Imam Syafi'i itu pernah kan ada syairnya, sakautu ila waqi'an su hifzi fa arsyadani ila antarkil ma'asi. Saya gali kenapa Imam Syafi'i mengadu ke Imam Waqi' itu. Ternyata ketika ke pasar terlihat tersingkap betis perempuan. Terlihat nggak sengaja, bukan disengaja. Sempat heng apalah Imam Syafi'i itu. Ngadu ke Imam Waqi'. Kata Imam Waqi', wa arsyadani ila antarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Maksiat itu yang bisa menghalangi ilmu. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Agak ilmu itu cahaya sejatinya. Cahaya tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat seperti itu. Nah sekarang masalahnya adik-adik yang laki-laki harus sama-sama kita jaga pandangan. Kalau kita ke pasar nggak cuma betis yang kelihatan sekarang. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Bahaya itu kalau ke pasar sering-sering, ke tempat mall dan kawan-kawan misalkan, bukan berarti tidak boleh, tapi pandangan dijaga, karena nggak cuma betis nanti yang kelihatan. Seperti itu. Hafalan Qur'annya yang tadi 2 juz, 3 juz, 4 juz, takutnya hilang. Imam Syafi'i aja sempat heng, apalagi kita yang bukan Imam Syafi'i. Ya. Makanya wajar kayak Imam Ahmad kalau ke pasar tuh telinganya ditutup pakai kapas. Saking kenapa? Takut dengar sesuatu yang nggak bagus-bagus di pasar. Kalau kita sekarang ke pasar yang kita dengar kadang keong racun, jaran goyang, entah apa yang merasukimu, lagu-lagunya masuk ke telinga, bercampur dengan surat Al-Lahab. Nah itu kira-kira. Hilanglah surat Al-Lahabnya. Kira-kira. Maksudnya jaga pandangan, jaga telinga, jaga pendengaran. Itu salah satu metode menjaga ilmu itu. Apalagi Quran. Quran termasuk yang paling cepat hilangnya kalau tidak dimurojaah. Makanya ada istilah hamilul Quran, bukan sekedar hafizul Quran. Hamilul Quran orang yang senantiasa terikat dengan Al-Quran. Meskipun cuma 1 juz, tapi 1 juz tadi terikat terus diri dia ke situ. 2 juz, 3 juz tidak apa-apa. Yang penting keterikatan diri dia kepada Quran yang dihafalkan itu. Walaupun beberapa ayat tidak jadi masalah. Syukur-syukur bisa selesai 30 juz seperti itu. Tapi sejatinya yang namanya hamilul Quran, orang yang senantiasa mengikatkan dirinya kepada Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan tadi dari panitia, kira-kira 30 sampai 40 menit. Alhamdulillah sudah bisa. Lebih kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Mohon maaf cakap kalau ada yang menyinggung, kalau ada yang salah, itu datangnya dari setan. Kita salahkan setan aja Pak ya, jangan nyalahkan diri kita sendiri ya. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.